Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru kami, para orang tua kami, seluruh yang hadir pada malam hari ini, syukur bikauli alhamdulillahirabbil alamin atas berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu dan tempat yang insyaallah penuh kemuliaan, penuh keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kita ringan langkah kaki kita menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu kewajiban beribadah dan kewajiban menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk terus mengabdi kepada Allah, untuk terus beribadah kepada Allah, menjadikan satu sebab Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Allah jaga nikmatnya kepada kita dan Allah berikan nikmat tertinggi, yaitu meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah atas manusia pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, dengan kesunahan yang kita jalankan, dengan kekuatan yang istiqamah menjalankan ajaran beliau, menjadikan satu sebab kita disebut umat Nabiyuna di yaumil qiyamah, masuk di dalam rombongan besar umat Nabi Yunus, diberikan syafaat dan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Allah, mari sama-sama kita mulai pertemuan malam hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, para jamaah kita yang sudah mendahului. Mudah-mudahan melalui wasilah salatul Fatihah ini Allah berikan kesempatan kita untuk bersama lagi dengan orang tua kita, dengan para jemaah kita, dengan keluarga kita, dan dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidalkan niat ila Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baiti syaikhillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Mukhtarul Ahadits. Terakhir kemarin di nomor 40. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul kalami ila Allah Ta'ala. Adapun perkataan atau ucapan-ucapan ahab yang lebih dicintai Allah, yang paling dicintai Allah, ada 4, yaitu kalimatnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang paling disukai Allah, terutama setelah Al-Quran. Walaupun 4 kalimat ini juga berada di dalam Al-Quran. Jadi kalau dilihat tingkatannya, tetap yang paling tinggi adalah Al-Quran. Dan Al-Quran juga menjadi indikator paling sederhana, menjadi tanda sederhana, menjadi ciri sederhana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berbicara dengan kita atau tidak. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bercengkrama dengan kita, ingin berbicara dengan kita, maka kita dimudahkan untuk membaca Al-Qur'an Karim. Tapi kalau kita berat sekali baca Quran, bahkan bisa jadi tidak punya Quran di rumah, minallah. Ini tanda-tanda Allah tidak mau berbicara dengan kita. Dan ketika Allah tidak mau berbicara dengan kita, ya kita mau adu dengan siapa? Mau meminta kepada siapa? Itulah bisa jadi kenapa doa-doa yang kita panjatkan, harapan-harapan yang kita berikan atau kita gantungkan kepada Allah tidak terjawab. Kenapa? Ya karena Allah tidak mau berbicara dengan kita. Kitanya saja juga sama. Jadi kalau kita di rumah ada Al-Quran atau di handphone kita ada Al-Quran, maka semudah kita membuka itu, semudah Allah ingin berbicara dengan kita. Tapi naudzubillah, kita baru mau pindahan rumah atau apa, berapa puluh tahun baru ingat Allah. Ternyata ini Quran saya yang saya cari selama ini ada di atas lemari atau di dalam paling berpuluh-puluh tahun sampai berdebu dan sebagainya. Nah ini menjadi pelajaran buat kita ya. Kalau Al-Quran menjadi tanda sederhana Allah ingin berkomunikasi dengan kita atau tidak. Sama kan ketika kita punya rasa cinta, rasa suka dengan seseorang, WA atau dulu tuh SMS, ya nggak pernah dihapus tuh, disimpan terus. Kalau karena buka dibaca, nggak ngobrol kita sama orangnya, tapi WA-nya, SMS-nya kita buka, kita baca, senyum-senyum sendiri. Itu pada makhluk, apalagi ini pada Khalik, pada pencipta. Ya kan, mungkin anak kita sekarang yang lagi ABG bikin status atau yang disukai ada status, disimpan statusnya, kalau lagi kangen dibaca. Nggak pernah lihat orangnya, lihat statusnya dong sudah senang. Lah kita juga harusnya sama. Ketika membaca Al-Quran timbul kesenangan, timbul kerinduan yang terobati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang sudah timbul, maka baca Quran menjadi ringan. Tapi kalau itu tidak timbul, ya jalankan baca, pegang saja sudah.
Males, pegang saja sudah males. Hadis nomor 41. Ahabbu buyutikum ilallahi baitun fihi yatim mukram. Sebaik-baik rumah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baitun fihi adalah rumah yang di dalamnya yatimun mukram, ada anak yatim. Tapi tidak cuma ada anak yatim, mukram, dimuliakan. Anak yatimnya dimuliakan, dikasih sandang, pangan, papan yang pantas. Jadi tidak cuma ada, tetapi juga dipelihara dengan baik. Haknya diberikan, kewajiban kita tunaikan. Baik itu anak kita ataupun bukan anak kita, ketika di rumah kita punya anak yatim, maka itu menjadi jaminan rumah kita akan selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berlaku nih kalau kita punya tetangga juga sama. Tetangga kita ada yatimnya, kita muliakan mereka, kita berikan mereka bantuan dan lain-lain, maka ini juga akan membawa rumah kita adalah rumah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim ini mempunyai posisi sangat mulia di agama kita. Bahkan ada ayat khusus yang menyebutkan kalau kita tidak memperlakukan anak yatim dengan baik, sama dengan